Baik, saudara, tema hari ini adalah jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat ini yang saya ambil dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, ya percayalah kepada Allah, ya menunjukkan kepada Allah Bapa. Percayalah juga kepadaku, menunjukkan kepada Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Saudara-saudara, siapa yang tidak pernah mengalami gelisah? Adakah orang di atas bumi ini yang tidak pernah merasakan gelisah? Gelisah sinonimnya dengan khawatir. Gelisah sinonimnya dengan tidak tenang. Kata juga tidak atau takut. Bisa juga di dalam arti sinonim. Jadi khawatir ini dari zaman dulu sejak manusia jatuh di dalam dosa. Itu selalu melekat di dalam hidup kita sebagai manusia yang sudah berdosa, yang jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh dosa ini. Selama murid-murid mengikut Tuhan Yesus, mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan mereka percaya Yesus itu adalah anak Allah atau putra Allah yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Selama 3 tahun lebih mereka menyaksikan, mereka diajar oleh Tuhan Yesus bersama Yesus. Satu hari Yesus berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Jadi mereka agak sedikit cuek, ada sedikit rasa ada gelisah ya. Loh, kalau kami ikut Tuhan sekarang, lalu kami akan dapat apa kan begitu? Apa yang kami peroleh? Apa yang kami capai? Nah, Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia bisa melihat, membaca isi hati manusia, pikiran manusia, saudara-saudara. Yesus tahu pikiran rasul-rasul. Dia tahu mereka sedang ada gelisah dalam hati mereka. Yesus menghibur mereka. Mengatakan, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kenapa harus demikian? Kenapa harus ada 2 oknum pribadi? Di mana percaya kepada Allah tentu menunjukkan kepada Bapa itu. Dan percaya padaku, aku ini adalah anak Allah Mesias yang diutus oleh Bapa. Nah, tentu sebagai manusia itu ikut Tuhan dapat apa kan begitu ya? Kamu ikut Tuhan dapat apa? Gitu. Ada orang pikir, oh saya mau ikut Tuhan supaya dapat kesejahteraan, supaya saya sukses, supaya saya makmur. Apakah itu tujuan mengikut Tuhan ya? Coba kita pikirkan, coba kita renungkan, saudara-saudara. Sebagai manusia kita kan tentu mau dapat sesuatu ya, pasti itu tidak ada salahnya kan begitu. Nah, maka itu Tuhan mengatakan, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Tuhan sekarang yang engkau melihat saya. Begitu. Nah, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak rumah-rumah besar. Ini terjemah King James, the mansions. Indonesia tempat tinggal gitu istilahnya. Rumah besar. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sepertinya mereka mau supaya dapat tempat tinggal ya.
Nah, kalau kita lihat ayat gini, saudara, jadi di surga masih ada rumah ya. Coba kita pikir, apakah perlu rumah kita mention? Ya, nah, di surga kan sudah tempat yang nyaman, indah dan sebagainya. Apa perlu rumah kita tinggal ya? Ya kan begitu. Nah, ini hanya satu, saudara, apa yang Yesus janjikan bahwa engkau akan berada di sana nyaman, enak di surga kan, gitu loh. Lalu di bumi dapat apa? Ya, kalau murid-murid yang ikut Tuhan kan kita lihat satu-satu persatu mereka tuh kan mati, tidak sukses, tidak apa nama itu, tidak apa nama istilahnya mendapat kekayaan seperti yang sekarang diklaim oleh para pendeta. Saya melayani Tuhan, lihat saya kaya, maka itu Tuhan ikut Tuhan harus kaya, harus sukses dan sebagainya. Tapi murid-murid satu persatu pulang ke surga dan mereka tidak meninggalkan warisan. Ya kan? Tidak meninggalkan warisan kepada pengikutnya. Yang mereka tinggalkan apa? Adalah Injil Yesus Kristus. Kebenaran yang mereka ajarkan kepada pengikut-pengikut Yesus. Injil yang disampaikan. Dan orang yang percaya kan diselamatkan. Dan mereka akan mendapatkan tempat. Tempatnya di mana? Di surga. Sudah-sudah. Apa yang perlu kita khawatir sebenarnya? Nah, inilah salahnya. Apakah saya tidak pernah khawatir? Saya pernah gelisah, pernah. Saya pernah juga ada rasa takut ini itu ada, takut kita ada. Ya. Dulu saya melayani Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya melayani Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, nanti kalau udah mulai tua kan nanti kan saya perlu tempat tinggal, saya perlu rumah dan sebagainya, ya nggak? Tuhan benar-benar jawab doa kami. Ya sebelum saya tinggalkan gereja Getemri, ya masih muda itu, umur 49 tahun saya. Ya, nah, saya sudah berdoa supaya anak-anak saya bisa sekolah, makanya saya tabung ya, nyicil-nyicil, nabung-nabung. Karena mereka harus tamat sekolah SMA bayar DP uang. Nanti kalau harus kuliah gimana? Saya nyicil-nyicil tabung. Benar tabung. Nah, tabung itu kemudian kita nabung untuk FIBI. Supaya apa? Supaya nanti tabungan ini kita nggak pakai. Saya mau supaya tabungan ini nanti kalau FIBI sudah selesai SMA-nya, bisa kuliah gitu. Taunya uang itu yang kita tabung itu atas nama FIBI. Nggak lama itu, nggak ada 1 tahun kali ya. Kita simpan di BCA. Telepon bunyi. Semut. Halo, 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 halo. Dari mana? Dari BCA. Ibu, FIBI dapat hadiah. Hadiah apa? Mobil. Yang benar. Yang benar ya? Iya benar. Aduh, ini kan zaman-zaman pada waktu banyak orang nipu-nipu orang kan. Di telepon sana, telepon sini pakai SMS lagi. Ya nggak? Kamu dapat hadiah begini-gini, caranya begini-gini. Rasanya benar atau nggak? Banyak orang tertipu. Teman saya pendeta tertipu. Dia tinggal di Sangkau. Pak Daniel, saya dapat info dari SMA. Dia bilang saya dapat mobil. Nah, nggak benar itu Pak. Betul dia saya dia. Ya, ya itu telepon saya dikasih tahu begini cara-cara. Tapi harus DP dulu. Nah kalau DP itu, wah ini udah nggak benar itu. Kalau minta DP itu udah bohong. Nah, semua nggak percaya. Benar, saya juga nggak percaya. Akhirnya kita pergi ke kantornya. Ini saya itu yang benar, kamu kita bilang kan gitu. Nah dari situ Tuhan kasih. Nah dari situ nanti kemudian nggak lama ya kita punya uang dikit, kita beli apartemen di sini karena uang kita nggak banyak. Itu yang kita bisa dapatkan. Nah kalau mau beli rumah di tanah, waduh, itu sudah zaman saya itu udah yang di Taman Nyur aja udah 200-an zaman itu ya. Taman Nyur katanya. Ada yang ada tanah mau nyur, saya punya uang banyak itu. Sampai 300-an, 200-an gitu. Nggak banyak uang itu. Tapi puji Tuhan kita bisa tinggal di sini. Nah itu kita dapat tinggal. Tapi bukan mansion. Bukan rumah gede. Hanya satu kotak saja.
Oke, saudara, kita semua perlu itu sandang dan pangan kebutuhan kita. Tapi masalahnya kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen pun ada satu kegelisahan hidup kita kan. Bagaimana pekerjaan saya, keluarga saya, dan sebagainya, kebutuhan saya, dan macam-macam. Nah, apalagi pada zaman sekarang kita lihat bencana alam terjadi di mana-mana, membuat manusia susah dan hidup penuh dengan kekhawatiran. Apalagi saat sekarang, kemarin, gempa bumi dahsyat 7,7 melanda Myanmar dan Thailand dan juga sebagian dari China. Waduh, mengerikan. Orang yang tinggal di atas hotel lagi sedang swimming, dia lihat kenapa itu swimming punya begini-begini. Lari dia. Untung hotelnya enggak kolaps. Tapi ada gedung yang baru dibangun, sedang dibangun, dalam konstruksi bangun. Tidak kuat. Dengan getaran goncangan earthquake itu gempa bumi itu. Sepertinya kolak tidak gitu. Mengerikan, menakutkan. Saudara-saudara, manusia khawatir ya. Manusia selalu gelisah. Yes. Saudara, berapa ribu orangkah yang meninggal? Menurut berita yang saya baca katanya bisa jadi 10.000, yang sudah ketemu baru 1.000 lebih. Ada di Myanmar saja. Semua monasteri itu bahasa Indonesia apa ya? Kuil-kuil yang ada lebih kuil lagi, ya, tempat untuk sembahyang, untuk dia belajar supaya dia seperti Katolik juga. Monasteri itu seperti Katolik selalu bangun monasteri di Gunung Sinai gitu kan, tempat mereka sembahyang, membaca Alkitab, berdoa gitu ya. Itu satu persatu roboh, kuil-kuil roboh. Wah, ini pertanda apa, saudara-saudara? Manusia penuh dengan kekhawatiran. Dan juga kita di Indonesia. Oh, kalau saudara lihat berita-berita pakar-pakar ekonomi dan pengamat-pengamat politik dan pengamat ekonomi. Sangat menakutkan kita juga. Saya juga lihat, ini ada memaparkan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Ya mungkin Pak Surya juga tahu itu. Loh, keadaan juga tidak baik-baik hanya. Nah, kenapa? Karena ada efek daripada bencana, efek daripada dampak perang. Ukraina dengan Rusia belum selesai. Kemudian juga perang Israel dengan negara-negara Muslim dari Arab belum selesai. Amerika dengan China, dengan Rusia, perang tarif. Kenapa? Donald Trump bilang, I want to make a great again. Amerika great again. Dengan cara-cara kami harus mempertahankan diri, ya, membuat negeri kami aman dulu. Oh, saudara-saudara, membuat orang khawatir. Bahkan di Indonesia, mungkin Anda tidak begitu khawatir, puji Tuhan, kan begitu. Tapi ada orang juga khawatir, pusing, nggak bisa tidur, kan? Nah, ada orang khawatir, menghabiskan apa, membunuh diri, dan sebagainya. Khawatir, ekonomi akan terjadi chaos atau apa. Dan pengamat mengatakan, ya, kata pengamat ini, saudara-saudara, ini jangan-jangan kita akan menuju kepada 98 lagi. Seperti mereka katakan sudah diprediksi. Tapi orang-orang yang sudah tahu itu mereka pintar licik. Liciknya apa? Uangnya dibawa lari ke Singapura yang dekat-dekat. You collapse, aku goyang-goyang kaki, aku masih punya uang. Oh, mereka sudah mengamalkan katanya. Para elit politik yang busuk. Nah, kita busuk. Yang busuk, saudara. Membuat rakyat kecil susah. Nah, ini. Janji tinggal janji. Janji tinggal janji politik dan sebagainya. Ini adalah hal yang akan terjadi. Maka orang-orang sangat mengkhawatirkan, gelisah. PHK besar-besaran. Perusahaan tutup satu persatu.
Anda bisa bayangkan loh. Orang mau cari kerja susah. Mereka yang tamat dari S1, S2, pakai S3, mau cari kerja itu susah. Akhirnya mereka jadi supir, jadi ojek. Syukur cuma jadi ojek. Masih bisa hidup kan begitu. Apa yang terjadi? Kekhawatiran. Dan semua ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Bahkan di 2 Timotius pasal 3. Ya kan? Hari-hari akan datang. Waktu-waktu yang susah. Sukar. Yes. Sukar apa? Perang sukar. Gempa bumi. Sukar. Oh ya. Pandemik. Ada lagi yang baru. Muncul di Brazil kemarin. Sejenis dengan corona. Wah, menakutkan lagi ya, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang semua ini telah dicatat dan dinubuatkan bahwa akan terjadi. Ketahuilah juga ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang waktu-waktu yang sukar atau berbahaya. Paulus memperingati kita bahwa keadaan dunia ini, akhir zaman ini, saudara-saudara, akan mengalami gejolak. Yes, kita akan bergejolak. Ya, manusia ya akan mengalami kesusahan besar, udah pasti. Bukan hanya orang-orang dunia, tapi juga efeknya kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen menghadapi keadaan dunia ini? Itu. Ya, Paulus bisa mengatakan ini bisa dianggap disebut dengan pencobaan, yes. Trial of your faith, menguji imanmu, pencobaan-pencobaan, yes. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa tahan uji, ya kan? Dan Yakobus mengatakan kalau you tahan uji, you dapat rewards, pahala. Oh, yes, sudah pasti. Tapi satu hal yang penting bagi kita, renungkan hari ini, saudara-saudara, bahwa kesusahan itu akan terjadi. Tapi orang yang percaya kan, orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Maka itu Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, yes. Percaya juga kepadaku. Kenapa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti Anda dan saudara dan saya ada tempat di sana. Di sana kita tidak akan mengalami lagi krisis ekonomi, tidak akan mengalami krisis uang. Di rumah Bapak nggak ada krisisnya. Tidak ada lagi krisis perang, tidak ada krisis pandemi, nggak ada, tidak ada. Nah, itu yang ingin kita ingatkan, saudara-saudaraku. Mungkin ya di bumi ini ya kita memang bisa khawatir, yes. Tapi Tuhan juga berjanji kan, Dia akan menyertai kita, menyertai anak-anak Tuhan ya. Kita kan anak-anak Tuhan, kita miliknya. Oh, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Sudah pasti. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang ayat-ayat firman Tuhan itu banyak ya yang menulis kepada kita ya, bahwa keadaan berat hidup di dunia ini sebagai tekanan-tekanan yang berat. Paulus sendiri juga mengaku. Di mana kita bisa dapat? 2 Korintus 5 ayat 1 dan 7. Paulus mengungkapkan perasaannya bahwa kalau mau cepat meninggalkan dunia ini, pindah aja ke surga kan, gitu kan? Karena apa? Karena berat tekanan ini. Dia ingin mengenakan tubuh. Ya, tubuh yang baru. Supaya tidak menderita lagi. Saudara bisa baca itu di 2 Korintus 15. Itu dia mau perasaannya. Kalau aku sih maunya cepat balik. Aku mau cepat ke surga balik. Mengenakan tubuh yang baru. Supaya apa? Tidak mendapat lagi istilahnya apa? Beratnya. Tekanan di dunia ini. Ya kan? Kesusahan, penganiayaan, penderitaan, dan macam-macam. Bukankah itu tekanan? Yes, saudara. Oh, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ini dunia ini memang akan bergejolak. Kita lihat sekarang aja di Indonesia. Sesama bangsa aja, sesama agama saja, mau berantem sekarang di Jawa Barat. Lalu, sekelompok orang kan sudah marah sama
Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang mau supaya Jawa Barat harus bersih. Tekanan yes. Saudara. Saudara mungkin sudah tahu, di Kongo banyak orang Kristen yang dipenggal kepalanya. Ada 70 lebih kalau menurut berita dunia itu. Bayangkan, mengerikan. Kemudian tidak lama lagi terjadi lagi orang-orang Kristen di India dipukul-pukul. Mereka mau pergi ke gereja sembahyang, beribadah, dipukul-pukul di sana. Aduh, dia bilang ini negara India ini. Itulah keadaan kita. Saudara, memang Yesus mengatakan memang kamu di bumi ini akan ada kesusahan, yes. Sudah pasti, sudah yes ya. Ya, tapi serahkanlah semua kekhawatiranmu ini kepada Tuhan, kata Petrus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, melalui teks ini, saudara-saudara, bahwa kita perlu mengerti bahwa jangan gelisah, berartinya jangan sampai kita ini tidak punya harapan. Jangan sampai kita ini tidak lagi bersandar kepada Tuhan kita yang hidup dan yang benar. Nah, karena itu, yang pertama, jangan gelisah hatimu. Artinya, aplikasinya Anda percaya akan janji-janji Tuhan. Oh iya, janji Tuhan. Yesus kan terjanji. Di rumahku banyak tempat tinggal kan. Kalau saudara baca terus lagi ya. Aku ini jalan satu-satunya ke surga lewat dia. Nah, orang Kristen yang di bumi yang mengalami kesusahan, kesulitan. Pertama, percaya akan janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ya kan? Nah, contohnya banyak di Alkitab, saudara-saudara ya. Ya, janji-janjinya kepada siapa? Kepada Bapak Abraham. Jangan takut, katanya. Yuk pergi, aku menyertaimu. Kepada Ishak, jangan takut, aku menyertaimu. Kepada Yakub, jangan takut, aku menyertaimu. Kemudian juga kepada Musa, jangan takut, aku menyertaimu. Menghadap Firaun, jangan khawatir. Itu yang jadi jubirmu. Tahu jubir? Juru bicara. Musa itu siapa, tahu nggak? Harun, kakaknya. Musa itu bentok. Ya, yang ketiga ya, secara dia kan ada Miriam kakaknya, cewek, kemudian kakaknya itu Harun. Yang jubir, yang pintar ngomong, Harun. Kamu seolah-olah jadi Tuhan kan ya. Kamu perintah saja dan yang ngomong suruh Harun. Dia pintar ngomong Harun. Pintar ngomong. Memang ada orang punya karunia pintar ngomong. Saya pintar ngomong. Wah, dia yang ngomong kepada Harun, Musa yang perintahin, yuk gini, yuk ngomong, oke, yuk ngomong. Menyertai. Banyak lagi ayat. Menyertai Joshua, jangan takut Joshua. You be courage. Kuat hatimu. Aku menyertaimu seperti menyertai Musa. Masuk ke tanah Kanaan. Kamu aku sertai. Pasti kamu menang. Si Joshua bilang, aku ini orang kecil. Di mana Musanya dilawan. Saya ini siapa? Maka berapa kali? 3 kali, berapa kali? Jangan takut, jangan gentar. Akhirnya Yosua masuk dan menguasai tanah Kanaan kan. Banyak lagi yang Tuhan janji, menyertai. Jangan takut, jangan. Nah, maka itu kita harus percaya Tuhan menyertai kita. Nah, saudara tahu nggak di dalam Alkitab kata jangan gelisah hatimu, jangan khawatir sinonimnya, jangan resah, jangan nama itu ya, pokoknya Anda jangan takut dan sebagainya. Itu ya. Ada 365 kalimat. Saudara bisa cek di Google. Berapa, how many words? Don't be afraid, anxiety lah, fear, dan sebagainya. Itu didapat oleh King James 365 kali. Saudara baru saya tahu.
365 kali itu berarti 1 tahun. Jadi setiap hari ada kata jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Ada 360 kali. Wah, luar biasa. Artinya apa? Nah, artinya Tuhan tahu manusia, apalagi kita anak-anaknya. Kadang-kadang khawatir itu, khawatir ini, dan sebagainya. Nah, saudara waktu COVID ya, saya mengalami itu. Aduh, gereja tidak jalan, tidak bisa. Saya jadi gimana ya? Biasanya kita kan tiap kali melayani Tuhan dan sebagainya. Jadi di rumah hanya baca Alkitab, saya mendengarnya belajar daripada yang pertama itu Breaker, Robert Breaker punya itu. Ini Bible Believer. Wah, saya baca-baca ini. Kemudian saya cek lagi, kok ketemu gini-gini. Kemudian saya lihat, itu, mentornya itu Rukman. Nah, saya bilang, Nathan, coba kamu cek ini, kamu dengar juga. Saya bilang sama dia. Taunya apa kontak. Ketemu Pak Surya, ketemu siapa? Aswin ketemu Darwin, ketemu Rizky. Oh, saya senang baca. Cara menjelaskan tentang dispensasi. Wah, ini dia yang kita ketemukan. Memang kita dispensasi dalam arti ada pre-trip kita mengatakan ya. Pre-trip, pre-meal kita. Hanya cara menjelaskannya mereka itu sangat bagus. Sangat biblical. Wah, ini bagus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Semua juga rasanya apa ya? Tiap hari mereka juga dalam kondisi COVID kok rapat. Saya bilang kenapa harus rapat-rapat? Karena mereka ada proyek ini pasang pipa air. Rapat-rapat kena COVID. Nular ke saya. Kena masuk rumah sakit. Bayangkan kita stres nggak? Ada rasa stres, ada waktu itu ada. Tapi hanya kita bisa pasrah. Pasrah dalam arti I commit unto God. Saya hanya menyerahkan diri. Maka itu waktu saya kena itu kan Teten antar saya. Di mobil itu saya rasa mati saya. Saya hanya berseru, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Ya seperti seperti Petrus tuh waktu di air itu dia kan sudah berjalan kan dia. Wah senang ya. Wah, bisa jalan di atas air itu luar biasa semua. Lihat kiri kanan khawatir kan takutnya. Mau tenggelam ya. Lalu Tuhan Yesus, tolonglah saya, selamatkanlah saya kan. Tapi puji Tuhan kita bisa melewati masa-masa sulit. God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Maka percaya akan janjinya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, nah kita harus percaya pribadi Yesus. Dialah gembala kita. Gembala apa? Gembala agung, kata Ibrani. Wah, gembala agung. Sesuai dengan apa? Mazmur 23. Hafal Mazmur 23. Tuhannya huruf kata besar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di di padang yang berumput dan dibimbingnya aku di air yang tenang. Dan seterusnya kan. Nah, itu Mazmur 23. Tuhan. Ya kata Tuhan terjemahan itu hurufnya gede semua. Tuhan itu Yehova. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya kan Yesus gembala agung. Makanya di dalam Yohanes 10 kan, akulah gembala yang baik. Ya kan? Yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yang membuka pintu kepada domba-dombanya kan. Dia gembala kita. Saudara saya baru percaya Yesus adalah gembala baik. Percaya nggak? Percaya. Jesus is my great shepherd. Nah, harus percaya. Dia akan membimbing kita. Nah, seperti Mazmur, kalau aku berjalan dalam lembah kekelaman, siapa yang menyertai aku? Gembala. Tongkat dan apa? Menghibur dan menyertai aku kan? Gitu. Ada tongkatnya.
Kenapa? Tongkat itu adalah untuk menjaga domba dari serigala. Nah, aku nggak takut. Dombaku ada. Serigala itu setan datang. Gembalaku akan usir. Percaya kepada Yesus loh. Kan? Nah, kemudian saudara, yang ketiga. Nah, dalam situasi kondisi keadaan ini, Anda berdoa kan? Kita selalu berdoa kan? Yes. Nah, karena itu percayalah Allah. Percayalah kepada Bapa. Percayalah kepada Yesus. Ia mendengar doa kita. Ya enggak? Tapi ada juga doa kita itu tidak didengar karena tidak menurut kehendak Tuhan. Ada. Ada juga doa kita tertunda, belum dijawab. Kenapa? Waktunya belum untuk kita kan? Nah, kita harus percaya. Yes. Mungkin ada Anda punya pengalaman sendiri ya. Berdoa-berdoa kok belum jawab Tuhan. Nah, maka itu Paulus mengatakan berdoalah senantiasa. 1 Tesalonika 5:17. Nah, bagus itu. Pray without ceasing. Pray without stop. Nah, istilah kalau bahasa sehari. Jangan stop. Bapak, yes. Kita harus berdoa. Oke. Nah, kemudian saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang keempat. Dalam situasi kondisi yang sulit, susah ini. Kita harus menyadarinya. Ya, apakah itu ada urusan dengan hal-hal kerohanian spiritual kita dan juga jasmani dan spiritual kita, bahwa ada oknum yang ketiga yang selalu ada di hati kita. Siapa dia? Dialah Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu membimbing kita di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah ajaran. Ya kan? Nah, kebenaran. Kalau kita berjalan dalam kesulitan, secara dalam tubuh ini, kita susah mengalami kesulitan, siapa yang menghibur kita? Roh Kudus. Ya? Maka itu Roh Kudus disebut apa? Comforter. Penghibur. Ya? Roh Kudus sebut kebenaran. Ya? Dia yang menghibur kita. Dia oknum ketiga. Nah, kita percaya Roh Kudus itu Allah. Yes. Kita menolak ajaran yang lain mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu energi, power of God. Itu saksi Yehova dan mereka yang lain yang mengatakan energi, dinamis, dinamo. Hanya dinamis itu power itu yang punya seperti ini lampu neon ini bisa nyala. Sumber powernya dari mana? PLTA atau PLTU kan? Dan situ kan itu itu kayak Roh Kudus kita bisa apa? Pulangnya sini bisa lihat. Roh Kudus itu personal, pribadi. Janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus kata Paulus. Nah, dia bisa sedih nggak? Oh ya, kalau kita tidak berjalan dalam Roh Kudus, kita berjalan dalam kedagingan, salah. Sedih dia. Dia punya personal, pribadi, roh. Jangan menghujat Roh Kudus kan? Gitu kan? Coba kamu menghujat lampu ini, bisa? Dia bisa marah nggak? You maki-maki, bisa? Nggak bisa. Lihat, ajaran sesat. Tidak percaya kepada Roh Kudus adalah comforter, ada help kita. Menolong orang percaya. Dan yang tinggal tetap di dalam hati setiap orang yang percaya dan terima Yesus Kristus. Itu Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, Yesus mengatakan kepada orang percaya, jangan gelisah hatimu. Jangan khawatir. Jangan takut. Yang gitu. Percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, Yesus Kristus. Saudara, oknum pertama, Allah Bapa. Oknum kedua, Yesus Kristus. Dan oknum ketiga, ada bersama kita. Lalu, kenapa kita bisa takut ya? Kenapa kita bisa gelisah dulu? Nah, di sini letaknya. Mari kita
menyerahkan diri kita. Ya, serahkan semua kekhawatiran pada hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Karena itu di dalam Yeremia pasal 17. Nah, kita lihat Yeremia bagus. Ini ayat ini untuk kita. Ini Yeremia ini dia itu mengatakan kepada umat Israel ini ya supaya mereka ini jangan mengandalkan kekuatan ya diri dan sebagainya. Ini Yeremia 17. Saudara bisa baca, sangat bagus untuk kita. Yeremia 17 ayat yang kelima. Nah, begini firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Gitu. Oke? Yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan lagi. Kan? Nggak mau Tuhan. Udah, aku pintar. Aku punya teknologi. Aku hebat. Ya, makanya. Aku bisa sendiri. Nah, ayat yang ke-7 kita baca. Ini mari kita baca. Diberkatilah apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Dan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Ya? Saudara, orang kaya, orang miskin bisa mengalami apa? Kekhawatiran nggak? Bisa. Tapi orang miskin lebih aman. Aman dalam arti gini. Tidak banyak pikir uang saya mau kemana nanti. Diambil siapa nih? Ya, pokoknya saya udah hidup, saya cukup makan, saya happy, bisa jalan-jalan. Amin. Puji Tuhan gitu. Orang kaya, uang saya gimana nanti? Dan sebagainya. Bisa dirampok, dirampas dan sebagainya. Ya, sebagian sih bisa ada khawatir. Dan sebagainya. Intinya, Yesus ingin mengingat kita. Jangan gelisah. Kan begitu. Mari kita menyerahkan diri kita, hidup kita, masalah kita, problem kita kepada Tuhan kita, Gembala Agung kita, yang tahu akan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.